Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat bergabung dan salam sehat selalu bersama saya, Bang Anda di channel Tukang Perahu Kayu ya. Oke, Ces, yang mana channel ini selalu membahas cara-cara pembuatan perahu kayu dan teknik-teknik dasar pembuatan perahu kayu tradisional. Oke, Ces ya. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk selalu berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dalam sharing pembuatan perahu nelayan, Ces ya. Untuk hari ini saya harapkan teman-teman di luar sana supaya sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Tukang Perahu Kayu, silakan dibantu like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa diaktifkan notifikasi tanda loncengnya di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan di saat saya mau upload video terbaru di channel Tukang Perahu Kayu. Oke, Ces ya, untuk video kali ini saya akan berbagi tentang pemasangan tahap akhir penyusunan lunas perahu 7,5 meter dengan buka atas 2 meter dan di buritan 2 meter, Ces ya. Dan untuk video kali ini spesial saya bagikan buat subscriberku dimanapun Anda berada, dan selalu setia mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat saudaraku. Semoga saya harapkan kebaikan teman-teman semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita langsung saja videonya, Ces ya. Ini tahap akhir pemasangan lunas perahu yang naik papan 7 keping ya. 6 keping, Ces ya, 6 keping tapi dibantu peranak. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Ini, Ces ya, ini coba kita garis karena tadi waktu kita pengemalan ini di depan tidak bisa kita mal ya karena mentok tinggi, jadi kita menggunakan siku-siku, Ces ya. Nah, ini ada berapa garisan yang tidak nampak, jadi kita gunakan garisan potlot, Ces ya. Nah, ini yang tidak terlihat nampak dan tidak jelas, kita perjelas menggunakan pensil ya. Jadi di saat kita penyerutan, di saat kita membuang malan ini ya, jadi akan hasilnya akan maksimal lah. Karena bisa jadi kalau tidak kita garis, bisa jadi mata serut bisa ke dalam sini ya makanya. Oke, jadi usahakan yang tidak terkena paritan, tidak kena mal, coba kita garis menggunakan potlot ya. Nah, ini sudah jelas ya. Oke, itu untuk memperjelas yang tidak terkena garisan mal ya. Nah, ini saya perjelas. Oke, mudah-mudahan jelas, Ces ya. Nah, ini, Ces ya. Nah, ini yang ada garisan, yang ini ada garisan, tapi yang sisih ini tidak ada garisannya karena kurang jelas ya. Jadi coba kita perjelas menggunakan pensil ya. Oke, silakan disimak videonya. Ini sederhana tapi sangat berpengaruh ya. Tapi sangat berpengaruh, Ces ya. Kalau tidak jelas bisa saja saat penyerutan akan tidak maksimal hasilnya. Seperti ini ya. Oke, saya perlihatkan posisinya. Tidak terlihat garisan malnya yang bekas jangkanya ya. Yang ini terlihat jelas dan ini terlihat jelas, tapi yang ini tidak terlihat, Ces ya.
Nah, bisa saja nanti mata serutnya tidak makannya akan sedikit meleset ya. Jadi kita perjelas biar enak di saat kita penyerutan. Oke. Masih banyak cas ya. Ini masih satu, kita perjelas lagi. Nah, ini satu cas ya. Kita lebih perjelas lagi. Itu mana yang tidak jelas garisannya, coba diperjelas cas ya dengan menggunakan siku-siku dan menggunakan pensil ya. Nah, ini tidak jelas terlihat, jadi kita gunakan pensil ya. Nah, untuk supaya lebih akurat amalannya. Oke. Nah, ini yang posisi samping dalam, dan yang samping sini samping posisi luar ya. Nah, yang posisi luar kemungkinan masih sama, ada yang tidak terlihat nampak untuk garisan malnya ya. Coba kita teliti dulu ya. Maaf. Nah, ini guys ya. Ini nah, ini yang saya tandai dengan siku-siku ya. Nah, guys ya. Mohon maaf. Nah, itu cas ya, ini kurang terlihat jelas. Nah, ini kurang terlihat sedikit jelas cas ya. Jadi kita coba perjelas. Ini yang sisi bagian luar ya, yang malan bagian luar cas ya. Dan lanjut kita coba untuk lebih teliti lagi sebelum kita mengadakan penyerutan ya. Nah, begitu guys ya. Oke, ilmunya cukup sederhana, tapi ada sisi yang baik yang bisa diambil ya dari apa yang saya jelaskan ya, dan apa yang saya kerjakan guys ya. Oke. Begini. Oke. Tinggal kita serut bagian sisi luar dan sisi dalamnya. Oke. Oke, cas ya. Untuk papannya coba kita serut ya menggunakan mesin serut nih cas ya. Nah. Di saat untuk mendekati garisan mal, usahakan mata serut kita makannya kita kecilkan ya. Tinggal kita beralih posisi ya. Ya, dan untuk tinggi papannya untuk lebarnya sekitar 10 cm cas ya, dan untuk bagian belakang 15 cm ya. Jadi semakin ke haluan, semakin ke depan nih, sisi depan semakin kita kecil papannya ya. Jadi tidak terangkat seperti ini cas ya, karena nanti perahu ini di saat di air tetap terangkat posisi lunasnya ya, tetap terangkat karena ditahan dari lambung tengah ya. Nah, jadi untuk kita mensesuaikan ukuran, coba setiap mulai dari naik 4 keping, naik ke 5 ke 6, coba kita kurangi lebar yang tinggi yang di depan ya. Oke, kita perjelas. Nah, dikurangi ukuran yang ini cas ya. Nah, itu ya, dari 6. Jadi semakin ke atas naiknya papan, semakin kita perkecil ya untuk bagian haluan, tapi cas ya untuk bagian tengah
tetap disesuaikan dengan tinggi di atas ya. Oke, itu. Oke, Ces ya, kita lanjut ke penyerutan. Oke, setelah posisinya seperti ini, nah, coba setelah posisinya seperti ini, Ces ya, ini tinggal kita ambil sisi tengah ya. Nah, karena ini terlihat, oke, karena ini terlihat kurang datar permukaannya, jadi kita serut bagian atasnya, sudah bagian dalam, bagian luar, terakhir bagian atas ya, terakhir ini penyerutan. Oke, Ces, begitulah prosesnya, Ces ya. Oke, Ces, kita serut bagian atas ya. Sini. Ya. Untuk membuat sebuah perahu kayu tradisional dibutuhkan pandai-pandai kita ya, mencari solusinya, pandai-pandai kita mencari ilmunya di saat pengerjaannya, karena datangnya ilmu, datangnya ide itu di saat kita bekerja aja ya. Makanya buat teman-teman kerja semangat ya, gapai apapun yang teman-teman inginkan dalam setiap pekerjaan pasti ada solusinya ya, jangan menyerah. Oke. Nah, ini sudah selesai, Ces ya, ini sudah terlihat rata, jadi tinggal kita pemasangan ya di ini, di tempatnya, di haluan ya, untuk sambungan papan yang dari belakang ya, yang dari bulutan. Jadi ini kita sambung di depan ya. Nah, Ces ya, oke, kita lihat. Nah, seperti ini, Ces ya. Jadi akan kita pasang bagian haluan. Nah, pasaknya sudah standby dan sudah kita kasih oli di ujung ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, ada cara-cara teknik-teknik pembuatan perahu kayu, bahan yang kita pakai, bahan yang kita gunakan, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau saya tahu, saya usaha jelaskan ya, berusaha untuk jelaskan supaya teman-teman juga bisa membuat perahu kayu ya. Silahkan, dan buat sesama tukang perahu kayu, silahkan juga kita berbagi ilmu di kolom komentar. Kemungkinan teman-teman ada ilmu yang teman-teman punya, kita saling sharing ya. Oke, lanjut. Oke, Ces, ini ada dua bagian papan, yang bagian depan, yang samping kanan dan samping kiri ya. Jadi ini kita pasangnya nanti giliran ya. Jadi untuk pengamalan tidak kita repot-repot lagi, kita tempel saja baru kita garis ya. Jadi ketinggian untuk yang di depan nanti akan posisinya tetap stabil tingginya. Jadi kita mal saja, jadikan satu ya. Oke, untuk malannya seperti ini. Untuk pengamalan dari ujung sampai ke sisi belakang, Ces ya. Nah, ini bagian belakangnya. Oke, kita sekarang ke posisi depan dulu ya. Kita gunakan klem, Ces ya, ini. Oke, karena yang di depan itu cukup sulit kita serut karena terhalang gading itu ya, terhalang gading itu. Jadi kita mempermudahnya, kita serut di sebelum kita pasang, guys ya. Jadi kita serut memang, kita mal memang ya, untuk sama rata. Jadi nanti ketinggiannya depan, kiri dan kanan itu akan stabil, guys ya. Nah, seperti itu, guys ya. Tinggal kita garis, guys ya, tapi udah hampir sama, cuman yang di haluan ya agak sedikit beda ya. Itu, guys ya. Nah, itu ada bagian haluan ada sedikit kurang ya, jadi coba kita serut, coba kita mal.
Nah itu cas ya, sampai bagian haluan. Ini bagian haluan. Nah ini cas ya. Nah ini sudah kita garis, tinggal kita penyurutan menggunakan siku-siku ya, karena untuk pemasangan les nanti, untuk pengemalan lesnya. Oke. Oke, ini saya bagikan ilmunya, tutorialnya buat teman-teman. Silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Sip. Silakan teman-teman coba dan praktekkan bila teman-teman ingin membuat perahu kayu tradisional ya. Oke, guys. Ini karena sudah posisinya sudah siku ya, sudah benar-benar akurat, tinggal kita pemasangan ke bodi perahunya. Oke. Tonton terus videonya, jangan skip, tonton full durasi dan ambil ilmunya yang bermanfaat ya. Oke.